Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Thanks God It's Monday. Mungkin ada yang sadar, oh ini sudah Senin lagi ya. Ya, hari berlalu, seminggu, dan sudah bertemu kembali dengan Senin. Bahkan hari ini adalah tanggal 30 November. Hari terakhir di bulan November. Besok tanggal 1 Desember kita masuki bulan terakhir tahun 2020. Kalau kita lihat ke belakang, apa yang sudah kita kerjakan selama tahun ini? Apa yang saya peroleh? Apa yang sudah saya capai? Apa yang sudah saya dapat? Atau kebalikannya, saya belum dapat apa-apa. Saya belum memperoleh apa-apa, saya belum mencapai target, dan sebagainya. Di awal tahun, kita semua orang mempunyai cita-cita, harapan, mempunyai rencana-rencana besar dalam hal perkawinan, hubungan, keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan, banyak hal-hal yang kita rencanakan. Tetapi ternyata rencana kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Siapa yang menyangka di tahun ini kita mengalami pandemi COVID-19? Semua rencana-rencana itu ternyata tidak sesuai. Tidak sedikit orang menjadi stres, takut, karena tidak tahu masa depannya, belum pasti. Kapan kasus ini berlalu? Kita mungkin bertanya, mengapa ya kita sebagai anak Tuhan masih saja mengalami hal-hal seperti ini? Apakah saya tidak diberkati padahal kita sudah anak Tuhan? Dalam firman Tuhan dikatakan, Mazmur 34 ayat 18 sampai dengan 20 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, orang baik, orang benar juga bisa mengalami kemalangan, mengalami masalah. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan memberikan janji akan melepaskan dari kemalangan itu. Firman Tuhan mengatakan, bukan tidak mengalami masalah, tetapi Tuhan menyelamatkan, melewati kita dari masalah, dari kemalangan. Janji Tuhan tidak akan mengecewakan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18 berkata, tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dari kita. Mungkin banyak hal atau rencana kita yang gagal dan masalah masih ada. Banyak hal belum kita laksanakan, tetapi Tuhan berkata, tetaplah bersyukur, karena Tuhan tidak pernah gagal dalam janjinya. Seperti orang yang menyulam sebuah kain atau sebuah baju. Semua terlihat indah, terlihat bagus dipandang di bagian depannya, terlihat rapi. Tetapi coba kita tengok bagian belakangnya. Akan terlihat seperti semrawut, tidak beraturan. Waktu disulam sampai habis, kita tidak tahu. Bagian belakang itu begitu ruwet, tetapi hasilnya nanti di bagian depan terlihat begitu sedap dipandang.
Demikian juga dengan hidup kita. Mari kita menyulam hidup kita sampai mendapatkan hasil yang baik. Bagaimana kita menghadapi ke depannya? Mengakhiri tahun 2020 dengan hal yang terasa tidak pasti, bagaimana sikap kita? 1. Tetaplah beriman dan punya harapan di dalam Tuhan. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan tidak kita lihat. Iman menghilangkan kekhawatiran. Gelap akan hilang apabila sinar terang akan datang. Tidak mungkin ada bersamaan. Karena itu, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Tingkatkan harapan kita dengan terus beriman kepada Tuhan. Tuhan kita yang besar, Allah El Shaddai. Dia Allah yang besar, tidak mungkin tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tiada hal mustahil di dalam Dia. Putuskan kita tidak menyerah, tetapi kita berserah kepada Tuhan. Berserah pada kuasa dan kasih Tuhan. Yang kedua, janganlah khawatir akan hidup kita, karena sepenuhnya hidup kita ini adalah miliknya. Dan sepengetahuan Tuhan, sejak dari kita diciptakan. Matius 6 ayat 27 mengatakan, khawatir tidak akan menambahkan sehasta pun hidup kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara. Marilah kita minta kekuatan menghadapi hari ini, hari-hari ke depan, penghujung tahun ini. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Jangan berpegang pada pengertian sendiri. Karena minta hikmat dari Tuhan itu yang paling perlu. Agar kita dikuatkan menghadapi masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik dan berkuasa atas hidup kami, kami percaya penyertaan-Mu sempurna untuk hidup kami. Di akhir tahun seperti ini, banyak hal-hal yang belum kami jalani, yang kami capai. Tetapi kami percaya penyertaan Tuhan sempurna adanya. Berikan kami kekuatan dan hikmat menjalani hari-hari ke depan. Kami tahu Tuhan, hidup kami Engkau yang akan pegang sepenuhnya. Engkau akan mencukupkan apa yang kami perlukan menghadapi masa depan, mengakhiri tahun ini. Kami percaya tetap Tuhan Engkau juru selamat kami. Engkau Allah kami yang dahsyat dan besar. Engkau Allah El Shaddai. Kami berserah kepadamu Tuhan untuk hidup kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.